Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi-ulumi fid dharain amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qala rahimahullahu ta'ala suratul falaqi madaniyatun khamsu ayatin wa salasun wa ishruna kalimatan wa arbatun wa sab'una harfan. Suratul falaqi ay hadhihi suratul falaq. Bermula ini menerangkan tentang surat al-falaq. Madaniyatun itu adalah surat yang turun sebelum hijrah. Ada 5 ayat, 23 kalimat dan 74 huruf. Nah, di sini Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani langsung mengatakan madaniyah. Jadi menurut jumhur. Padahal ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dia ini adalah makkiyah. Jadi beliau di sini langsung menyebut madaniyah, ya, mengambil pendapat yang mayoritas. Surat Al-Falaq, ya. Jadi surat Al-Falaq ini salah satu munasabahnya atau korelasinya dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Ikhlas adalah diantaranya wallahu a'lam bimuradi. Al-Ikhlas itu kan menjelaskan tentang tauhid, keesaan Allah. Kemudian sifat Allah As-Samad, Allah zat yang menjadi tumpuan kita di dalam menyampaikan hajat kita, As-Samad. Nah, kemudian di situ terjadi dialog dengan orang-orang musyrik, ya, tentang eksistensi Tuhan, ya. Sudah dijelaskan dalam keterangan sebelumnya. Nah, korelasinya dengan ayat Al-Falaq, surat Al-Falaq ini, Qul a'udzu birabbil falaq, adalah ya, ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah itu Ahad, Esa, kemudian As-Samad, menjadi zat tumpuan kita untuk mengadu, maka selain itu pula otomatis pantas kita jadikan Allah sebagai al-muta'awwaz minhu, ya, zat yang kita berlindung kepadanya. Itu korelasinya gitu, ya. Atau ketika terjadi dialog, ya, dengan orang musyrik Mekah atau orang Nasrani dalam surat Al-Ikhlas tentang eksistensi Tuhan dan sifat-sifat Tuhan, itu kan ada kemungkinan mereka marah. Maka di sini Rasulullah diajarkan untuk berlindung daripada keburukan yang diakibatkan oleh permusuhan ataupun perdebatan tadi. Jadi korelasinya wallahu a'lam diantaranya adalah seperti itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini terkenal, ya. Sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ini tidak menulis surat Mu'awwizatain ini, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, tidak dimasukkan dalam mushaf beliau Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau beranggapan bahwa dua surat ini bukan diperintahkan untuk Al-Qur'an. Jadi dia ini beranggapan bahwa Al-Qur'an ini, surat Al-Falaq ini adalah doa-doa yang diajarkan kepada beliau Nabi kita untuk berlindung daripada keburukan-keburukan makhluk. Makanya beliau beranggapan ini bukan termasuk Al-Quran, maka tidak ditulis dalam mushaf beliau. Ini masyhur ini pendapat Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang senantiasa menemani beliau Rasul, ya, dengan beserta dengan ibunya. Sampai konon ceritanya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ketika pertama kali datang ke Madinah,
dari negeri Yaman menyangka bahwa Abdullah bin Mas'ud ini termasuk keluarga beliau karena saking dekatnya. Jadi bebas keluar masuk, sudah seperti keluarga. Makanya Abdullah bin Mas'ud ini banyak meriwayatkan hadis dan menjadi sumber riwayat bacaan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, dan beliau dalam hal ini Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas tidak dimasukkan di dalam mushaf beliau karena beranggapan itu hanyalah rangkaian doa. Makanya itu perbedaan itu pasti ada saja, walaupun itu bertentangan dengan kebanyakan sahabat. Ya ada pendapatnya banyak. Tapi yang jelas Abdullah bin Mas'ud ini tidak memasukkan surat ini Al-Falaq dan An-Nas di dalam mushafnya. Menurut pribadi beliau. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu ya diantaranya adalah kisahnya beliau itu senang mendengarkan Al-Quran melalui suara Abdullah bin Mas'ud karena hasanas sauti. Dia ini suaranya bagus, orangnya kecil, kurus tapi suaranya bagus. Suatu ketika Rasulullah ya pernah minta dibacakan surat An-Nisa oleh beliau. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Quran diturunkan padamu kok, aku yang membacakan, mestinya Anda yang lebih paham, yang lebih tahu. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku suka mendengarkan dari orang lain. Nah, makanya banyak tuh ulama-ulama ya mendengarkan as-sama istilahnya, mendengarkan dari ada muridnya atau teman yang lain membaca lalu beliau menyimak. Jadi ada nuansa tersendiri gitu. Ada nuansa tersendiri. Kemudian setelah dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, komentar Rasulullah adalah kepada beliau, barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran sebagaimana pertama kali diturunkan oleh aku, maka dengarkanlah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud banyak meriwayatkan hadis dan pernah menjadi rujukan qiraat dan penafsiran Al-Quran. Ya, sedikit ya. Termasuk as-sabiqunal awwalun, asrah al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Jadi beliau ini termasuk sahibul hijratain, orang yang hijrah 2 kali, pertama ke Habasyah, yang kedua ikut ke Yasrib atau ke kota Madinah. Juga menghadap 2 kiblat menghadap kiblat ke Baitul Maqdis mengalami, kemudian menghadap kiblat kembali ke Ka'bah mengalami. Sahibul kiblatain. Nah, beliau ini diantaranya adalah mengikuti perang ketika penaklukan kota Syam. Kemudian diutus pada Khalifah Umar bin Khattab, diutus ke daerah Kufah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu mengutus 2 orang, yaitu Amr bin Yasir sebagai amir, kemudian Abdullah bin Mas'ud sebagai muallim, sebagai guru. Ya, wa'astu ilaikum amiran wa mualliman, yaitu diangkatnya Amr bin Yasir untuk menangani daerah Kufah sebagai amir Kufah, kemudian diangkatnya Abdullah bin Mas'ud sebagai guru, sebagai pengajar. Ya. Jadi termasuk nama-nama yang menjadi sumber ilmu dari kalangan sahabat. Nah, Abdullah bin Mas'ud tidak memasukkan surat Al-Falaq dan An-Nas ini di dalam catatan mushafnya karena beranggapan dia meyakini bahwa itu adalah bukan wahyu Al-Quran, cuma rangkaian doa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah. Jadi perbedaannya pasti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah hai Muhammad, a'udzu. Bacalah oleh Muhammad, a'udzu. Aku berlindung birabbil falaq, dengan Tuhan yang
memiliki waktu subuh. Menurut sebagian tafsir. Jadi al-falak itu adalah artinya al-mafluq, sesuatu yang terpecah, mana aslinya. Seperti misalnya benih, dari biji pecah maka keluarlah tumbuhan. Kemudian dari rahim pecah keluarlah bayi. Itu mana asal daripada al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Nah, ini di sini Imam Nawawi, ya, Al-Bandani salah satunya adalah menukil tentang asbabun nuzulnya ayat ini. Di antaranya adalah ini adalah ketika Rasulullah itu menurut riwayat disihir oleh orang Yahudi yang bernama siapa? Ubaid, ya, kalau nggak salah. Disihir oleh orang Yahudi. Jadi Nabi itu punya, katakanlah, pembantu lah, keturunan Yahudi. Nah, kemudian setelah tahu orang-orang yang masuk kepada beliau Rasul ini ada orang Yahudi di rumah beliau, dirayu tuh anak, dirayu supaya diambil sebagian anggota beliau. Di antaranya adalah musyatoh. Jadi ada sisir, Rasulullah pakai sisir, itu kan biasanya ada beberapa helai rambut yang rontok ya. Maka dengan media itu, rambut itu akhirnya beliau disihir oleh seorang Yahudi, itu menurut sebagian riwayat. Nah, kemudian diberitahu, ya, oleh malaikat Jibril. Salah satu riwayat Rasulullah itu bermimpi didatangi oleh malaikat, lalu dijelaskan bahwa beliau ini adalah terkena sihir, ya, itu berupa alat, ya, alat yang di dalamnya itu benda, di dalamnya dimasukkan helai rambut Rasulullah, lalu dibungkus, diikat, lalu dipendam di dalam sumur. Di dalam sumur. Lalu setelah mimpi itu beliau menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menggali, lalu ketemu, telah dibuka, di situ ada rambut beliau Rasulullah. Dia salah satu media sihir, yaitu anggota badan kita. Nah, medianya seperti itu. Lalu Rasulullah diajarkan untuk doa-doa seperti ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, hai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang mempunyai waktu subuh. Ya. Kenapa di sini waktu subuh disebut? Fa innahu waktu du'ail mutarri wa ijabatul malhufin. Karena waktu subuh ini adalah waktunya doa orang yang kepepet. Waktunya mustajab, ya. Orang yang membutuhkan pertolongan itu waktu menjelang subuh. Makanya di sini waktu subuh disebut. Ini menurut sebagian tafsir falikul isbah, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhan yang memiliki waktu subuh. Dia menafsiri al-falaq itu adalah banyak ini tafsirannya. Menurut Imam At-Tabari, ya, diumumkan saja. Diumumkan, pokoknya segala sesuatu yang keluar, yang pecah dari sesuatu yang lain. Seperti tadi misalnya benih timbul dari biji yang pecah, lalu tumbuhlah tunas. Aku berlindung dengan Tuhan yang memiliki waktu subuh. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaqa. Dari keburukan apa? Khalaqa. Dari keburukan perkara khalaqa yang telah menciptakan siapa? Rabbi. Aku berlindung kepada sang pemilik waktu subuh dari kejahatan semua apa-apa yang dia ciptakan.
Jadi syarri ma khalaqa ma ini bisa ma mausul, maka khalaqa aidnya ay khalaqahu. Bisa juga ma masdariyah. Kalau ma masdariyah berarti fi'il sesudah ma dirubah menjadi masdar. Ditakdirkannya min syarri khalqihi. Kalau mausul min syarri ma khalaqahu, nya dibuang maf'ulnya. Aku berlindung kepada zat yang memiliki waktu subuh dari kejahatan apa-apa yang dia ciptakan. Ain min syarri kulli dzi syarrin khalaqahu rabb. Apa saja yang diciptakan Allah semua, ya, dari kejelekan iblis, dari panasnya neraka jahanam, kemudian dari macam-macam hewan-hewan yang bisa menyakiti, semuanya min syarri ma khalaq. Ini salah satu doa yang diajarkan kepada beliau Rasulullah. Wa min syarri ghasikin iza waqaba. Ai a'udzu bi rabbil falaq min syarri ghasikin iza waqaba. Dan aku berlindung kepada zat yang memiliki waktu subuh dari kejelekan perkara yang surup. Ya, arti dasar dulu. Min syarri ghasikin, dari keburukan perkara yang terbenam, idza waqaba, ketika terbenam. Ya. Min syarri ghasikin idza waqaba. Ada yang menafsiri min syarri ghasikin idza waqaba, aku berlindung dari keburukan malam ketika masuk waktu gelapnya. Ai iza azlama. Ya. Kenapa disebut di sini waktu malam? Karena waktu malam itu adalah waktu ketika orang sangat butuh kepada pertolongan Allah. Dia dalam keadaan tertidur. Kemudian adanya maling, itu juga di waktu malam. Kemudian datangnya sihir, gangguan sihir, itu juga biasanya malam. Karena kalau siang ketahuan. Makanya di sini disebut min syarri ghasikin idza waqaba, dari berlindung dari keburukan malam ketika gelap gulita, atau ketika ai iza stadda zulmatuhu zolamuhu, ketika telah gulita malam itu. Ada yang menafsiri seperti itu. Ya. Dikatakan di sini kenapa disebut waktu malam, karena malam itulah waktunya sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Ya. Wa min syarrin nafasati, dan aku berlindung kepada Allah, kepada zat yang memiliki waktu subuh dari keburukan tukang-tukang sihir. Ya. Dari keburukan tukang-tukang sihir, ya, fil uqadi, ya, fil uqadi aywa min syarrin nisa'i allati yubtilna azaima rijal bil ya. Ini menurut tafsiran. Wa min syarrin nafasati, dan aku berlindung dari keburukan para penyihir perempuan. Fil uqadi, di dalam ikatan-ikatan, karena biasanya ya dikatakan menurut sebagian keterangan media sihir itu pakai tali. Nah, setiap dia membaca mantra diikat gitu, semacam tali gitu. Biasanya seperti itu. Fil uqadi, di dalam ikatan-ikatan. Ya. Ada yang menurut tafsiran wa min syarrin nafasati fil uqad, ini adalah yang dimaksud dari keburukan perempuan-perempuan yang melalaikan para laki-laki. Ada tafsir, menurut sebagian tafsir seperti itu. Karena kalau menurut tafsir yang pertama tadi, ya menurut yang pertama tadi, yaitu tukang sihir perempuan. Kenapa? Karena biasanya yang melakukan sihir itu pada waktu itu kebanyakan adalah orang-orang
perempuan gitu. Ya gitu. Wa min syarrin nafasati fil uqadi, sebagaimana asbabun nuzulnya tadi. Jadi dari kalau diartikan penyihir-penyihir perempuan, menurut sebagian riwayat yang menyihir ini adalah anak-anaknya tukang sihir Yahudi yang perempuan. Ya, ada namanya tadi itu. Jadi yang menyihir beliau adalah anak-anak tukang sihir Yahudi tadi yang berjenis kelamin perempuan. Karena biasa yang kober itu mereka para perempuan, kerjaannya kurang pada zaman dahulu ya. Wa min syarri hasidin, dan aku berlindung dari keburukan orang yang hasud. Iza hasada tatkala ai iza azhara ma fi nafsihi minal hasadi wa amila bi muqtadahu. Dan aku berlindung dari keburukan orang yang hasud. Hasud itu adalah tamanni zawali nikmatil ghair. Jadi kita iri terhadap kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Nah, irinya kita itu sampai menyebabkan dalam hati kita itu ingin supaya nikmat yang dimiliki orang tersebut hilang. Ya, itu hasud. Nah, kalau tidak ada keinginan untuk apa yang dimiliki orang itu hilang, maka bukan hasud namanya. Cuma keinginan. Misalnya ada orang katakanlah punya kelebihan gitu, dia kepengen, cuma sekedar kepengen saja, itu nggak apa-apa, nggak hasud. Tapi kalau sudah tamanni zawali nikmatihi, di hatinya ada unsur ingin, senang seandainya nikmat itu diambil, dihilangkan dari dia, nah itu sudah hasudnya. Aku berlindung dari keburukan orang yang hasud ketika dia menampakkan kehasudannya. Artinya dia udah turuti tuh rasa hasud di hatinya sehingga ingin mencelakai dia dengan perkara apa saja. Misalnya dicelakakan baik berupa fisik maupun non fisik misalnya. Dan di sini wa min syarri hasidin iza hasada. Kenapa di sini pakai di qayyid ketika dia menampakkan kehasudannya? Karena kalau masih disimpan di hatinya saja, ini tidak membahayakan orang lain. Ketika dia sudah menampakkan kehasudannya kepada orang lain, maka disitulah usaha dia untuk mencelakakan atau menghilangkan nikmat tersebut yang dimiliki oleh orang yang diiriin tadi, yang dihasudi tadi. Wa min syarri hasidin iza hasad. Nah, jadi hasil di sini surat Al-Falaq ini adalah menurut sebagian riwayat tentang bahwa beliau Rasulullah ini adalah terkena sihir. Nah, kenapa beliau itu sampai terkena sihir? Nah, tentu ada hikmah. Padahal ada firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Ini sebagai syariat juga untuk umatnya. Ya, jadi seandainya nanti mengalami hal yang sama dengan beliau, tidak kaget. Ya, tidak kaget. Jadi termasuk hikmahnya adalah bahwa usaha di dalam menyampaikan kebenaran itu tidak bisa lepas dari gangguan dan rintangan, sebagaimana yang dialami oleh beliau Rasulullah. Nah, kemudian di sini juga sebagai syariat untuk kita, bukan hanya Rasulullah saja. Sebagaimana misalnya Rasulullah suatu ketika dibikin pernah lupa atau ya seakan-akan lupa, misalnya lupa berapa bilangan rakaat. Itu ada hikmahnya sebagai takliman, sebagai pengajaran kepada untuk kita. Oh, ada hukum bagaimana ketika lupa ketika sholat, maka menjadi tasyri', menjadi sumber syariat. Di sini juga salah satu hikmahnya seperti itu. Rasulullah terkena sihir, kemudian dikasihlah
doa-doa melalui malaikat Jibril, ya, kemudian diajarkan oleh beliau Rasul kepada kita. Nah, yang diantaranya adalah ketika beliau membaca sebelum tidur, pasti beliau membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu ditiupkan ke tangannya, lalu diusapkan ke seluruh badan. Nah, jadi istilah tiup meniup itu ini ada berbeda pendapat ya. Jadi wa min syarrin nafasati fil uqad, ini adalah dari keburukan orang-orang yang meniup, tukang-tukang sihir yang meniup. Meniup itu makna an-nafas, ada yang mengatakan meniup dengan mengeluarkan tanpa mengeluarkan nyembur gitu. Ada yang mengatakan ada semburannya walaupun sedikit, nyugup ya istilahnya. Ya, itu boleh kita meniup-niupkan ya, niup-niupkan. Buktinya ada riwayat, ya, ada riwayat itu ketika sebelum tidur beliau Rasulullah mengajarkan membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, lalu diusapkan ke seluruh badan. Kemudian pernah juga dilakukan oleh Sayyidah Aisyah ketika Nabi dalam keadaan sakit, ya, dibacakan oleh Sayyidah Aisyah, tetapi yang diusap bukan pakai tangan Aisyah, pakai tangan Nabi, pakai tangan Nabi sendiri diusapkan, karena beliau tangannya penuh barokah. Walaupun ada yang tidak membolehkan ini masalah nyuwuk ini. Tapi kalau menurut riwayat tadi ya, dan apa yang kita pahami selama ini adalah boleh dengan meniupkan di tangan lalu diusapkan ke sebagian badan. Nah, di sini yang pertama adalah redaksinya min syarri ma khalaq, berlindung dari kejahatan apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Ya, apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Ini umum. Nah, kemudian disebutkan satu persatu. Mestinya kan ini sudah cukup ya. Min syarri ma khalaq. Kemudian kata-kata syarri ini diulangin. Semestinya sudah cukup. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Mestinya wa min ghasikin idza waqab. Nggak usah pakai syarri, mestinya cukup. Ini diantara hikmahnya adalah karena ini adalah makom doa, kita berdoa. Nah, doa itu yang pantas adalah kita memanjangkan. Makanya disebut terus ini wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Makanya disebut semua. Nah, kemudian setelah disebutkan umum min syarri ma khalaq, aku berlindung dari kejahatan makhluknya Allah, kan umum itu. Kemudian disebutkan satu persatu. Yang pertama diperinci adalah dari kejahatan malam ketika malam itu menjadi tambah gelap. Karena apa? Jadi disebutkan tiga ini karena perkara tiga ini adalah perkara yang keburukannya itu nyata, jelas-jelas. Seperti keburukan malam, di mana waktu malam itu waktu kita lengah, waktu adanya maling, kemudian kekuatan sihir juga biasa datang waktu malam. Kemudian disebutkan lagi, diperinci lagi, wa min syarrin nafasati fil uqad, dari keburukan tukang-tukang sihir yang meniup-niup di simpul-simpul ikatan sihirnya. Disebut secara khusus karena sebabun nuzulnya Rasulullah terkena sihir ya. Kemudian disebut lagi yang terakhir adalah wa min syarri hasidin, dari berlindung dari keburukan orang yang hasud. Nah, hasud ini termasuk dosa besar ya, yang dosa klasiknya istilahnya. Iblis sampai mengingkari perintah Tuhannya karena hasud kepada
Nabi Adam. Kemudian putra Nabi Allah Adam yaitu Qabil hasud kepada saudaranya Habil. Ya, karena ternyata yang diterima adalah korbannya Habil, korban Habil nggak diterima. Ya, di antaranya adalah hasud karena ternyata Habil ini istrinya lebih cantik dari istrinya dia, maka hasud. Yang terakhir adalah disebut tentang kehasudan. Ya, jadi semuanya itu ya semuanya keburukan, baik dari secara umum tadi min syarri ma khalaq, kemudian dari kejahatan malam yang gelap gulita, keburukan yang terjadi di waktu malam. Nah, kemudian keburukan yang ditimbulkan oleh tukang sihir, lalu disebut keburukan orang yang hasud. Nah, ini hasud ini biasanya menjadi sumber daripada keburukan-keburukan yang lain, yang tadinya ada rasa ingin supaya nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang, akhirnya timbullah niat untuk berbuat jahat, diantaranya dengan sihir misalnya dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Allah kepada nabinya untuk berlindung, ya, untuk meminta kepada zat yang pada surat sebelumnya yang esa, ya, baik esa di dalam zat, sifat dan perbuatan, kemudian yang mempunyai sifat as-samad, ya, tempat kembali, tempat meminta bagi makhluknya, kemudian tempat berlindung daripada semua keburukan. Nah, sihir ini, masalah sihir kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sesuatu yang ada, nyata, hakikat. Hakiki itu benar-benar ada. Tetapi ada memang golongan yang tidak percaya adanya sihir. Nah, cuma masalah sihir ini, ya, seperti di sini, ya, masalah sihir, ya, di sini tetap secara hukum, ya, akidahnya, secara hukum sunnatullah, ya, itu seandainya orang melakukan hal-hal yang demikian, ya, kok ternyata hasil misalnya hasil. Nah, ini hakikatnya adalah karena Allah mengizinkan. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, itu tidak akan terjadi. Jadi wa min syarrin nafasati fil uqad, ya, termasuk daripada adanya ilmu sihir itu sebetulnya adalah sebagai cobaan, baik bagi yang menyihir ataupun orang yang terkena sihir. Semuanya itu adalah cobaan, ya, bagaimana menyikapinya. Dalam hal ini ketika orang terkena penyakit hasud, kemudian dia meneruskan kehasudannya itu dengan menyihir misalnya, itu juga cobaan bagi dia. Dan termasuk orang yang disihir juga cobaan bagi dia bagaimana menyikapinya. Makanya sihir itu termasuk dosa besar, dan menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Cuma itu tidak akan terjadi seandainya tanpa izin Allah, ya. Wala yuflihus sahiru haitsu ata, ya, dalam surat apa itu ada dalam masalah sihir. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, ya. Jadi ada malaikat yang mengajarkan kepada orang-orang sebagai ujian tentang sihir, yang dengan sihir itu diantaranya adalah bisa menyebabkan orang menjadi
benci kepada suaminya. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, itu benar-benar ada dalam Al-Quran, bisa terjadi. Tetapi itu semuanya atas izin Allah sebagai cobaan, baik yang menyihir maupun yang disihir. Allah alam. Maulaya salli wa sallim